Para YouTuber pemula harus berani tampil di depan kamera. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya di channel Bianca Tutorial atau @cerdas YouTuber. Teman-teman, kita sudah sekian lama menjadi seorang konten kreator, tetapi kita masih disebut sebagai YouTuber pemula. Selama ini mungkin kita sudah banyak membuat video, tetapi tanpa penampilan wajah kita. Karena keraguan, atau karena kurang percaya diri, atau karena kita tidak yakin bahwa kita sebenarnya mampu loh tampil di depan kamera. Oleh karena itu pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan bagaimana caranya kita mempunyai suatu keyakinan dan bisa berbicara di depan kamera. Saya pun dulu juga demikian teman-teman. Jadi video saya yang awal itu memang saya menyembunyikan wajah saya. Tapi karena perkembangan zaman dan masukan-masukan dari para YouTuber yang sudah senior, memang sudah saatnya kita sekali-sekali harus menampilkan wajah. Jadi teman-teman kita yang melihat kita itu tahu bagaimana wajah kita, akan semakin mempererat. Kadang-kadang saya pun ngomong juga masih celometan, kadang nggak siap dan sebagainya. Baik teman-teman, sekarang saya akan memberikan tip ini. Coba teman-teman nanti latih, sehingga teman-teman juga akan mampu bisa berbicara di depan kamera. Kalau kita sudah mampu dan bisa, justru kita seringkali ketagihan teman-teman. Ingin terus kita bisa tampil di depan kamera. Tip yang pertama, yaitu kuasai topik teman-teman. Ya, jadi sebelum kita tampil, kita harus tahu topik yang akan kita bawakan itu apa, sehingga pada saat kita di depan kamera kita siap, kita tidak ngambiang, ngomongnya tidak ngawur, tidak kanan kiri sana sini, sehingga topik yang sebenarnya harus kita bawakan akhirnya nggak jelas karena kita tidak menguasai topik itu. Misalkan kita mau membuat video tentang mancing, di sana kan ada beberapa yang bisa kita persiapkan. Misalkan alat pancing, terus kemudian makanan untuk mancing, terus kemudian di mana kita mancing, itu kita kuasai semua teman-teman. Terus kemudian video tentang memasak, ya, memasak itu apa yang diperlukan, ada kompor, ada bumbu, ada sesuatu bahan-bahan yang akan kita persiapkan, itu harus kita kuasai dulu, sehingga pada saat penyampaian itu kita nanti tidak bertele-tele tapi padat dan jelas. Yang kedua teman-teman, kita tulis skrip ya. Bagi kita yang pertama kali, tidak ada salahnya kita menuliskan skrip dari pembuka, kemudian isi, dan kemudian penutup. Kalau kita menuliskan skrip itu kita tinggal membaca teman-teman. Tetapi saya di sini menuliskan skrip itu tidak sepenuhnya, tapi saya ambil poin-poinnya, saya ambil inti-intinya. Jadi pembukanya itu seperti apa, kemudian isi topiknya apa, kemudian penutup. Itu tip yang kedua. Tip yang ketiga, kita belajar bikin video apa saja teman-teman ya. Di mana saja kita coba belajar bikin video. Kita tidak perlu diupload. Tujuannya kalau kita sering bikin video, berarti kan kita selalu memvideo diri kita sendiri. Semakin kita yakin dari banyak video nanti kita koreksi lagi, kurang apa, kurang gini, kurang itu, terus kemudian kekurangannya di mana, itu harus kita perbaiki. Jadi membiasakan diri kita untuk menyuting diri kita sendiri dimanapun kita berada, di alam atau kemudian di rumah. Pokoknya di mana saja kita belajar untuk memvideo diri kita sendiri. Membiasakan itu supaya kita nanti tidak grogi teman-teman, kita menjadi hal yang biasa di depan kamera itu. Kemudian yang berikutnya adalah sering membaca ya, literasi, sering membaca. Dengan sering membaca ini kita kan tidak dalam hati, sering membaca itu mengeluarkan suara. Dengan suara itu nanti kita koreksi bagaimana suara kita, agak bergetar atau lantang atau mendayu-dayu, apalagi setiap kata atau setiap kalimat itu kadang-kadang ada penekanan yang sendiri. Kalau kita sering membaca dengan mengeluarkan suara, kita akan mengetahui bagaimana
kondisi suara kita dengarkan ya teman-teman. Biasakan seperti itu. Kemudian yang berikutnya adalah topik yang sudah kita buat tadi, kita ulang-ulang dulu. Kita ulang-ulang sampai kita betul-betul paham. Kemudian kalau sudah diulang-ulang, kita paham tentang topik yang akan kita buatkan, berarti kita akan siap untuk memvideo diri kita. Kemudian yang terakhir adalah kita sering buat video vlog. Ya, kita vlog dimanapun kita berada, kita vlog. Kita makan, kita vlog. Kita di jalan, kita vlog. Kita bersama teman, bersama saudara, bersama istri, kita vlog. Tujuannya apa? Tetap kita membiasakan diri kita untuk kita syuting, kita abadikan kehidupan kita sehari-hari. Karena semua itu karena pembiasaan teman-teman. Nah, kalau beberapa tip yang sudah saya berikan ini sudah kita kuasai, maka kita sudah siap untuk memvideokan diri kita. Dan kita jangan merasa bahwa aku nggak bisa, tidak ada kata nggak bisa. Kalau teman-teman sudah mempersepsikan bahwa teman-teman nggak bisa, berarti dalam memori pikiran bawah sadar teman-teman, aku nggak bisa, akhirnya nggak bisa. Sesuatu itu bisa dipelajari. Jadi saya ulangi teman-teman ya, ada beberapa tip. Yang pertama, kuasai topik. Yang kedua, kita mencoba untuk menulis skrip. Yang ketiga, kita belajar bikin video apa saja. Yang keempat, kita membaca dengan bersuara. Yang kelima, diulang-ulang topik yang sudah kita buat. Yang keenam, kita sering nge-vlog. Oke teman-teman, itu yang dulu awal-awalnya saya juga takut grogi, itu saya lakukan. Dan jangan khawatir teman-teman, bahwa kamera HP yang ada di depan kita itu anggap sebagai sahabat kita, ya, sebagai sahabat kita, teman kita. Nggak mungkin kalau kita salah ngomong, kemudian HP itu ngomong, hei, kamu salah ngomong. Nah, kan nggak mungkin teman-teman ya. Jadi HP yang ada di depan kita untuk nyoteng itu adalah sahabat kita. Seolah-olah kita ngomong dengan dia, sehingga tidak ada beban dalam diri kita. Oke teman-teman, selamat berjuang untuk semua para YouTuber, khususnya YouTuber pemula. Selamat berkarya. Salam sehat untuk keluarga. Sekian dan terima kasih.